Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama lewat agama yang bisa masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum belajar tadi udah berdoa. Sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Adel kalau Ayo Adel. Nyanyi lagu Indonesia Raya. Sebelumnya dari Indonesia Raya harus siap ya. Ayo diri. Oh diri. Ayo diri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Adel. Baik, anak-anak, gimana udah semangat belum? Biar kita lebih semangat lagi, coba ditepukan nih. Jadi tepuk 1, kalian bilangnya yes. Oke? Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa? Insyaallah. Kita mulai ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar.
hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelumnya Ibu punya video dulu, kalian perhatikan ya. Anak-anak mari perhatikan sebentar ya. Nah, di sini rantai makanan apa sih? Ada yang tahu nggak? Rantai makanan itu apa? Dari jagung ke hewan. Dari jagung ke hewan? Bisa. Terus ada lagi? Abel, rantai makanan apa? Ada yang tahu nggak? Abel tahu nggak? Berpindah dari energi makanan kok. Oh iya. Kita lihat lagi ya. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen merupakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan babi. Konsumen memakan hewan lain disebut karnivor, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan mencari peran mereka dalam memberi makanannya. Sampai jumpa lagi. Nah, dari sini udah paham belum rantai makanan itu apa? Sudah Bu. Apa bunganya Bu? Perputaran makanan Bu. Ya, Bisa bisa. tumbuhan dimakan sama tikus, tikus dia makan lagi sama hewan lain. Ya. Nah, dari rantai makanan itu tadi ada beberapa komponen. Apa aja? Ada yang tahu? Ini karnivora, herbivora, omnivora. 3. Kita lihat sini ya. Nah, Ibu punya. Nah, tadi bagaimana video pembelajaran yang sudah kalian saksikan? Bagus gak? Bagus, Bu. Nah, sekarang di sini Ibu punya bahan ajar yang isinya tentang materi kita hari ini. Nah, di sini Ibu sudah membuat sebuah e-book. Nah, di sini ada daftar isinya. Kita akan belajar tentang ekosistem. Yang kedua ada rantai makanan, contoh ekosistem, contoh rantai makanan, fungsi dari rantai makanan, dan komponen rantai makanan. Nah, pertama ada pengertian dari ekosistem. Apa sih ekosistem?
Nah, ekosistem itu terdiri dari ada ekosistem darat dan ekosistem laut. Ekosistem darat itu apa aja sih? Ada sawah, terus ada hutan, ada savana dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada ekosistem laut. Ekosistem laut ada laut, ada sungai, dan ada danau. Nah, dari setiap ekosistem ini dibedakan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Kalau biotik itu, unsur biotik itu adalah makhluk yang hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, terus ada jamur. Nah, selanjutnya ada unsur abiotik. Kalau unsur abiotik itu makhluk yang tak hidup seperti tanah, cahaya, air, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada pengertian dari rantai makanan. Tadi kalian sudah belajar kan, sudah menonton video tentang rantai makanan. Rantai makanan itu apa sih? Rantai makanan adalah sebuah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi tuh ada urutannya gitu ya, rantai makanan itu. Dan rantai makanan juga merupakan arus perpindahan energi dari produsen ke konsumen puncak. Jadi konsumen mendapatkan energi itu dari siapa? Dari produsen. Jadi dia kayak berurutan gitu. Nah, selanjutnya ada contoh dari ekosistem. Ekosistem ada ekosistem darat dan laut. Yang awal tadi sudah bilang ekosistem darat itu apa aja sih? Nah, di sini ada hutan, ada sawah, dan ada savana. Nah, terus ada ekosistem laut. Ekosistem laut ada laut, sungai, dan danau. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh dari rantai makanan. Nah, dari rantai makanan pertama ada rumput. Terus rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Dan nanti burung elang mati akan menjadi jamur yang akan menyuburkan rumput lagi. Lalu di sini ada lumut, ada udang dimakan udang, dan dimakan ikan, ikan dimakan buaya, dan seterusnya. Seperti itu yang namanya rantai makanan. Baik, selanjutnya sini ada fungsi dari rantai makanan. Yang pertama ada untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Yang kedua untuk menjaga kestabilan ekosistem makhluk hidup. Dan yang ketiga mencegah terjadinya kepunahan suatu hewan. Yang keempat menguraikan interaksi antar spesies di dalam ekosistem. Dan yang terakhir membantu membedakan antara spesies basal, transisi, dan predator puncak. Selanjutnya di sini ada komponen dari rantai makanan, yaitu ada produsen. Produsen ini ada tanaman hijau ya. Jadi produsen ini yang dapat menghasilkan makanannya sendiri seperti itu. Nah, di sini ada konsumen. Ada konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Konsumen primer itu kayak konsumen satu, yaitu sapi, kelinci, dan kerbau. Jadi konsumen primer atau konsumen satu itu yang memakan produsen. Jadi konsumen primer atau konsumen satu bisa disebut dengan hewan herbivora. Nah, selanjutnya ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu konsumen kedua yang memakan konsumen pertama atau primer. Nah, biasanya itu ada singa, ada ayam, kucing, seperti itu. Nah, jadi konsumen sekunder itu yang memakan konsumen primer. Jadi disebut juga hewan karnivora. Nah, selanjutnya ada konsumen tersier, itu konsumen ketiga. Konsumen ketiga ini biasanya disebut konsumen hewan omnivora, memakan segalanya. Jadi bisa memakan tanaman, bisa juga memakan hewan. Selanjutnya dari komponen makanan terakhir ada decomposer atau pengurai, yaitu jamur. Oke, bagaimana anak-anak, sudah paham dengan materi hari ini? Paham, Bu. Oke. Nah, ini nadanya itu menanam jagung. Nah, itu contohnya dulu ya. Misalnya, ayo kawan kita belajar komponen dalam
rantai makanan. Kalian tahu nggak rantai makanan? Masih ingat nggak? Apa? Ada rantai makanan? Rantai makanan apa? Rangkaian proses mengemakan dan dimakan. Oh iya. Tadi ada komponennya rantai makanan apa aja? Ada produsen, konsumen, penjual, pengurai. Oke. Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja. Kalian kerjain sendiri ya. Nggak boleh nyontek. Nah, sebelumnya Ibu kemarin udah bilang suruh membawa gunting dan lem. Bawa tidak? Bawa ya? Kalau yang nggak bawa boleh pinjam temennya. Kerjain ya. Biasanya umur ke belakang kali ya. Sama saya. Nah, di sini ada Ibu punya KPD rantai makanan. Nah, caranya gimana? Nah, di sini kan ada kotak kosong ya. Lihat kan? Nah, di bawahnya kotak ini ada gambar hewan-hewan. Kalian gunting dan tempelkan sesuai sama alur rantai makanannya. Oke, Bu. Bisa ya? Oke, silakan kerjakan. Oh ya, jangan lupa nama dan tanggalnya ya. Oke. Op, dah. Jalan-jalan katanya kenapa jalan-jalan? Angkat LKPD-nya bawa ke sini. Udah. Nah, anak ini yang kasih yang benar ini. Temennya udah. Yang lain udah belum? Udah belum. Baik, selagi menunggu teman yang belum selesai, Ibu ada games nih. Kita main games dulu ya. Nah, di sini kita akan main games. Yang bisa langsung beri tangan ya. Dapat apa, Bu? Dapat bintang, dapat cinta dari Oke, kamu ya. Yang pertama, lumut, udang, ikan, buaya merupakan contoh rantai makanan dalam ekosistem apa? Laut. Laut. Kita coba. Yeay, benar. Yang kedua, fungsi dari rantai makanan apa? Ada yang tahu? Yang B, Bu. Yang D. Kita lihat ya. Yang benar. Yang ketiga. Nah, ini gambar ini. Konsumen puncak pada rantai makanan yang mana? Pelakuan. Elang, kucing, coba kita lihat. Benar. Yang nomor 4. Pada sebuah rantai makanan, sumber energi dimulai dari mana? Produsen. Kita lihat ya. Ya, benar. Nomor 5. Suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian dari mana? Rantai makanan. Rantai makanan. Kita lihat ya. Ya. Jawabannya ekosistem. Nomor 6. Yang termasuk ekosistem darat kecuali sungai. Ya benar. Nah, yang nomor 7. Dalam rantai makanan herbivora
2 dan 5. 2 dan 4 jawabannya. Nomor 9. Proses makan dan dimakan yang terdapat perpindahan itu disebut rantai makanan. Kita lihat. Ya. Pertanyaan terakhir nih, rantai makanan terjadi pada ekosistem kolam yang mana? Yang ada di kolam. Yang mana ini? Yang A. Coba kita lihat. Iya. Oke, anak-anak gimana? Udah ada yang selesai? Baik, kalau Lesti silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Nah, aduh, teman-teman tolong perhatikan ya, teman-teman yang sedang presentasi. Silakan Lesti. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman, aku udah selesai mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Ibu Mei. Di sini aku sudah menggunting dan menempelkan gambar yang tepat sesuai dengan urutan rantai makanan. Yang pertama, di sini ada padi. Padi dimakan sama tikus. Terus tikus dimakan sama ular. Ular dimakan sama burung elang. Burung elang mati dan menjadi apa ini Bu namanya Bu? Jamur. Oh, jamur. Baik, ayo ya, Iya, Bu. jamur. Nah, jamur akan menyuburkan tanaman. Oh, balik lagi berarti Jadi, Bu. ya, jadi dia akan Berputar. berputar lagi siklusnya. Itu namanya rantai makanan. Ya, seperti itu. Bagaimana anak-anak? Udah pada paham? Paham, Bu. Oke. Terima kasih ya sih bisa dulu. Sama Ibu. Nah, sekarang Ibu mau bagi kelompok ya, bagi 2 kelompok untuk membuat tugas membuat diorama. Yang kelompok 1 membuat diorama di ekosistem laut dan yang kelompok 2 membuat diorama di ekosistem sawah. Baik, kelompoknya silakan pilih sendiri atau dipilih. Ayo ya, Ibu bagikan ya untuk LKPD-nya. Kelompok 1 mau? Iya, Bu. Untuk kelompok 2? Nah, di situ ya digambar untuk membuat dioramanya ya. Ibu ini ngerjain di sini atau dibawa pulang, Bu? Ini bisa dikerjakan di rumah. Kalian bisa kerjakan di rumah ya. Nah, contohnya ini bisa seperti ini. Iya. Berarti boleh dipilih ya, Bu? Iya, jadi ini kalian tempel seperti ini. di Oh, sini. ini latarnya ya, Bu? Nah, ini gambar bacaan ini kalian tempel di atasnya. Oke, Bu. Atasnya, nah, baru hewannya di bawah. Iya. Baik anak-anak, tugas yang kelompok tadi bisa dikerjakan di rumah. Setelah selesai minggu depan kalian presentasikan depan kelas ya. Iya, Bu. Nah, tadi kita udah bermain, udah materinya tugas udah. Sekarang Ibu mau bagikan evaluasi buat kalian ya. Tapi kalau ini kerjanya di sini ya, nggak boleh di rumah. Oke? Oke? Nih, kerjain ya. Tidak boleh menyontek ya. Baik, di soal ini pertama ada nama, jangan lupa tulis nama, kelas, hari dan tanggalnya. Di sini ada 25 soal, 20 PG dan 5 esai ya. Nah, dikerjakan. Ibu kasih waktu ya 15 menit. Udah selesai belum?